Faktanya, tak hanya manusia yang membutuhkan tidur yang berkualitas. Hewan pun punya ritme tersendiri dengan kebutuhannya masing-masing. Koala misalnya, hewan pemakan daun kayu putih ini terbilang salah satu hewan yang punya durasi tidur paling panjang, yakni 20-22 jam setiap hari. Hal itu disebabkan karena koala harus menghemat energi karena sumber makanannya terbilang rendah kalori. Sementara jerapah hanya butuh 2-4 jam setiap hari karena membutuhkan kesiagaan terhadap predator. Tetapi pada ikan seperti hiu, tidur berarti mematikan sebagian aktivitas otaknya sementara tubuhnya tetap berenang. Semua itu dibutuhkan untuk menjaga aliran oksigen melewati insangnya. Bagaimana dengan fenomena tidur bergiliran? Ya, bukan dongeng atau legenda. Kisah tidur bergiliran memang terjadi di dunia nyata. Salah satu yang viral adalah Hasna, warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Wanita yang akrab disapa Nenek Hasna ini tinggal bersama 12 anggota keluarganya hanya di rumah seluas 2x3 meter atau setara ruang tamu kebanyakan orang. Mereka terpaksa tidur bergiliran agar bisa mendapatkan ruang yang cukup untuk sekedar rebahan. Lantas, bagaimana dengan kondisi masyarakat Tanah Tinggi lain yang notabene hanya berjarak beberapa kilometer dari Istana Negara? Apakah tidur bergantian yang berarti mengubah pola istirahat dapat mengganti kualitas tidur di malam hari? Menyusuri kawasan RW 12, tepatnya di RT 8 tempat Nenek Hasna tinggal, kesan pertama yang dapat kami tangkap adalah sempit dan juga minim sinar matahari. Meski terbilang tak jauh dari jalan besar, setelah melewati tembok-tembok tinggi, kehidupan terasa sesak dan tak banyak ruang untuk beraktivitas. Setidaknya terdapat 1.200 keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 2.500 jiwa. Jika luas RW 12 sesuai data yakni 3,5 hektar, maka nilai kepadatan penduduknya pun mencengangkan, yakni 71.000 jiwa per kilometer persegi. Angka itu bahkan 3 kali lebih besar dari rata-rata wilayah di Jakarta Pusat. Dari keterangan Imron Bukhori selaku Ketua RW, dulu masyarakat RW 12 Tanah Tinggi tidaklah terlalu padat. Perpindahan atau jual beli tanah di antara warga membuat satu kepala keluarga bergabung dengan keluarga lainnya dalam satu atap. Mungkin dia punya tanah, kalau sepengetahuan saya dikasihlah sama anaknya, umpamanya dia punya anak 5, satu dia punya anak, dijual lagi, kemungkinan beralih, dijual, nah tinggal yang 4 keluarga. Nah kemungkinan inilah silih berganti berjual, tinggal yang dapat itu yang rumah yang sisanya itu yang kecil gitu. Akibatnya pun jelas, rumah semakin menyempit sementara penghuni bertambah banyak. Dari pengamatan tim, ada sekitar 20-25 rumah yang punya kondisi serupa dengan rumah Nenek Hasna. Nyaris satu ruangan dipenuhi dengan perabotan dan hampir tak ada batas antara kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab warga enggan untuk pindah untuk tidur yang lebih layak. Nah, kebetulan kita ini berada di fasilitas Balai Warga RW 12. Ada yang bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi. Mereka juga ada tidur yang di Balai Warga. Ada juga yang merasa sungkan, tidur di bajai, tidur di warung. Ya, menyesuaikan dirilah yang mana bagi mereka nyaman, tidak tersentuh dengan hujan atau panas. Siti Rahinah misalnya, meski salah satu anaknya tak tinggal di rumahnya, masih ada 3 kepala keluarga dan total 12 orang yang tinggal dalam ruangan 3x4 meter ini. Bisa dibayangkan, meski sudah tidur bergiliran,
nyaris tak ada posisi maksimal untuk tidur bagi Siti Rahinah dan anggota keluarga. Meringkuk, menekuk sampai duduk, asal bisa tertidur, mereka sudah sangat bersyukur. Terkadang, salah satu anggota keluarga memilih untuk tidur di subuh sampai siang hari agar dapat meluruskan badan dengan leluasa. Ya, paling minimal 4 jam lah. Ya udah ini kan pada bangun, pada ada usaha, ada yang dagang, ada yang main, keluar. Tidur luar, ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Jadi tidurnya ganti-gantian gitu lah. Ya pengapa, sempit-sempitan, nggak bisa bergerak. Kita gerah lah, salah sini salah. Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana efek yang akan dirasakan seseorang jika mereka memiliki jam tidur tak teratur seperti sebagian besar warga RW 12 Tanah Tinggi? Melansir dari World Health Organization atau WHO, kondisi tidur ideal mencakup 3 kondisi. Durasi yang cukup, kualitas, sampai ritme tidur yang harus sesuai dengan jam biologis tubuh. Untuk manusia dewasa, tidur ideal bisa dihitung selama 7-9 jam tanpa jeda atau terpotong sedikit pun. Sayangnya menurut data, rata-rata orang Indonesia hanya tidur 6,5 jam setiap hari. Ya tentu saja akan sangat memprihatinkan kalau 2 jam terpotong harus bangun. Bergantian lah atau apa, ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sementara untuk kenyamanan, tidak ada faktor khusus yang mewajibkan seseorang tidur di atas kasur atau hanya sekedar papan kayu. Pasalnya, setiap manusia memiliki kebiasaan dan kesukaannya masing-masing. Hanya saja, sangat disarankan untuk tidur tetap dalam kondisi merebahkan seluruh anggota badan. Posisi ini memungkinkan tulang punggung, kepala, dan leher berada dalam kondisi sejajar sehingga tidak ada penekanan pada bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan rasa kram saat bangun tidur. Kalau syarat suhu sejuk, nggak boleh panas. Kenapa? Karena suhu inti tubuh kita untuk tidur diperlukan yang turun, yang dingin. Kalau panas, kualitas tidur akan terganggu. Faktor lain yang penting dari tidur adalah kesesuaian ritme dengan jam biologis. Meski seseorang mengganti tidur malamnya di siang hari, bahkan dengan durasi yang sama, hal itu tidak akan dapat mengganti kualitas tidur yang didapatkan semalaman. Bagaimana tidak? Ketika malam hari dan cahaya berkurang, tubuh akan memproduksi melatonin atau hormon yang membantu kita merasa mengantuk. Melatonin sendiri adalah antioksidan kuat yang mampu melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebuah studi menunjukkan melatonin dapat membantu mencegah penyakit Alzheimer atau Parkinson. Sementara pada kondisi siang yang penuh dengan cahaya matahari, tubuh akan otomatis menekan produksi melatonin meski seseorang sedang tertidur sekalipun. Malam hari juga disebut waktu optimal untuk tidur karena tubuh sedang melakukan berbagai proses pemulihan. Dari otak yang memperbaiki dan mengatur memori, perbaikan sel dan jaringan yang rusak, sampai melepaskan hormon pertumbuhan untuk regenerasi. Nggak akan lunas. Jadi utang tidur itu sulit dibayar lunas. Kenapa? Karena ada siklus tidur yang berbeda. Di malam hari, tahapan tidur ringan, sedang, dalam, tidur mimpi berdasarkan gelombang otak tidur itu 2 jam. Setelah kondisinya viral, Nenek Hasna kini bisa bernafas lega. Bantuan datang silih berganti, termasuk dari Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kini dia bersama 13 anggota keluarganya pindah ke kontrakan dengan ukuran yang lebih besar dan tentunya lebih manusiawi. Tetapi, bagaimana dengan kondisi warga lain yang punya nasib sama?